Coaching dan mentoring merupakan salah satu alternatif pengembangan pegawai non-pelatihan yang diatur dalam Perlan Nomor 10 Tahun 2018. Coaching adalah hubungan kemitraan dengan klien yang memprovokasi pikiran, sebuah proses kreatif yang menginspirasi mereka untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional mereka. Kesesuaian antara pembimbing dan peserta. Menemukan coach atau mentor yang tepat untuk seorang individu sangat krusial. Penjaringan membantu mencocokkan kepribadian, gaya belajar, dan tujuan untuk menciptakan hubungan yang produktif. Pencapaian tujuan yang jelas. Dengan proses penjaringan, kebutuhan spesifik peserta dapat diidentifikasi, sehingga tujuan coaching atau mentoring dapat dirumuskan dengan lebih jelas dan terukur. Pengukuran keberhasilan yang lebih baik. Ketika peserta dan tujuan telah ditentukan dengan baik melalui penjaringan, akan lebih mudah untuk mengukur dampak dan keberhasilan program. Pemilihan ide atau fokus bukanlah keputusan sepihak. Ini adalah dialog antara individu yang di-coach. Sesi eksplorasi awal. Sesi pertama coaching atau mentoring seringkali didedikasikan untuk menggali dan mengidentifikasi area fokus. Coach atau mentor akan mengajukan pertanyaan terbuka untuk membantu individu mengidentifikasi tantangan, tujuan, dan area yang ingin mereka kembangkan. Prioritisasi bersama. Setelah beberapa ide muncul, coach atau mentor akan membantu individu memprioritaskan ide-ide tersebut. Perumusan tujuan SMART. Bersama-sama, mereka akan merumuskan ide yang dipilih menjadi tujuan SMART yang jelas dan dapat dilacak kemajuannya. Fleksibilitas. Meskipun ada fokus utama, program coaching atau mentoring harus cukup fleksibel untuk menyesuaikan jika ada kebutuhan baru yang muncul selama proses berlangsung. Ketika kinerja dan produktivitas pegawai meningkat, dampaknya akan terasa pada tingkat tim, instansi, dan akhirnya organisasi secara keseluruhan. Pencapaian target bisnis menjadi lebih mudah diraih. Pengembangan kepemimpinan yang efektif. Coaching dan mentoring adalah alat yang ampuh untuk mengembangkan pemimpin masa depan. Program ini menciptakan pemimpin yang tidak hanya terampil, tetapi juga mampu menjadi coach dan mentor bagi tim mereka sendiri, menciptakan efek berantai yang positif. Retensi pegawai dan pengurangan turnover. Pegawai merasa dihargai dan diinvestasikan oleh instansi, yang meningkatkan loyalitas dan mengurangi keinginan untuk mencari peluang di tempat lain. Ini menghemat biaya rekrutmen dan pelatihan pegawai baru. Peningkatan keterlibatan pegawai. Pegawai yang merasa didukung dalam pengembangan mereka cenderung lebih terlibat dan berkomitmen pada pekerjaan dan organisasi. Hal ini menciptakan budaya kerja yang positif dan produktif. Program ini mendorong budaya di mana pembelajaran berkelanjutan dan pengembangan diri dihargai. Pegawai menjadi lebih terbuka terhadap ide-ide baru dan inovasi. Kolaborasi dan komunikasi yang lebih baik. Ketika anggota tim mengembangkan keterampilan komunikasi dan pemahaman diri, interaksi tim menjadi lebih efektif. Konflik dapat dikelola dengan lebih baik, dan kolaborasi meningkat. Peningkatan moral dan kohesi tim. Tim yang anggotanya merasa didukung dalam pengembangan cenderung memiliki moral yang lebih tinggi. Ini memperkuat ikatan antar anggota dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih positif dan kohesif. Pengembangan sumber daya manusia yang kuat. Program ini merupakan investasi strategis dalam pengembangan talenta internal. Organisasi dapat membangun bank talent yang kuat, siap mengisi posisi kunci di masa depan.